Kalau sudah seperti ini yang disebut dengan rawatan kita itu berhasil. Kan seperti itu, kita langsung temukan dengan si prank saja kalau udah seperti ini. Makin asik aja nih. Nah, kalau seperti ini kan asik namanya, hiburan untuk kita, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Nah, seperti biasa kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena pembahasan kali ini akan sangat menarik. Kita akan lanjutkan pembahasan kanibal yang kemarin. Kalian masih ingat kan? Nah, ini kacernya. Ini sudah beberapa minggu sebelumnya kondisi kanibalnya masih seperti ini. Kemudian burung kacer ini kanibal karena over emosi. Jadi burung kacer ini nggak dimandi-mandikan sama sang perawatnya. Ia bisa dikatakan jarang mandi lah. Kalaupun diberikan mandi, entah nggak tahu kapan dia diberikan mandi. Jadi burung kacer ini yang memang dasarnya memiliki fighter di atas rata-rata, ketika dia memang dalam keseharian itu membutuhkan mandi, kemudian nggak dikasih kesempatan untuk mandi, maka dia akan mengalami yang namanya stres. Kanibal itu sebenarnya stres. Ada stres karena dibawa ke lomba terus, ada stres karena dia itu makan atau ekstra pudingnya itu kurang, berakhir over emosi, over birahi. Ada stres karena pemberian ekstra puding yang nggak sesuai dengan dia, jadinya dia mengalami over birahi. Nah, ini kebetulan saya perhatikan burung kacer ini stres karena dia jarang mandi. Jadi burung kacer ini dalam keseharian saya berikan pemandian yang gila-gilaan. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau kanibal itu adalah burung kacer yang nggak punya energi. Ya memang betul, kanibal itu luas, penyebabnya luas, banyak macam-macamnya, ya kan? Kemudian kalau diperpanjang lagi pembahasannya maka akan sangat panjang sekali, ya kan? Saya mengatakan burung kacer kanibal ini adalah burung kacer yang stres. Nah, ketika dia mengalami stres, titik baliknya, titik akhirnya adalah dia mengalami lemas, lesu. Burung kacer yang nggak punya energi, ya karena stres. Diberikan ekstra puding jarang, padahal dia membutuhkan ekstra puding kan? Seperti yang saya katakan tadi, otomatis burung kacer ini stres. Nah, ketika dia stres itu, energinya habis karena stresnya itu. Jadi ketika dia ditarungkan, ketika dia dibawa ke gantangan, burung kacer ini ya nggak punya energi, akhirnya putus asa dan matukin bulunya sendiri. Jadi pemahaman untuk kanibal itu luas, nggak bisa dipukul rata semua. Jadi burung kacer kanibal kalian nggak bisa disamakan dengan kanibal kacer saya, kecuali memang burung kacer kalian kanibalnya karena over emosi, jadi penanganannya bisa sama. Kalau kanibal kalian itu over birahi, ya gimana bisa disamakan? Kan nggak bisa, ya kan? Jadi dari sini kalian bisa ambil pelajaran. Kalau burung kacer kanibal yang over emosi, kalian bisa terapkan rawatan yang seperti saya terapkan. Nah, bagaimana ciri-ciri mudahnya ketika kita melihat burung kacer kita ini kanibalnya karena over emosi apa over birahi? Burung kacer yang kanibal karena over emosi, kalian bisa perhatikan dari segi bulunya. Dia terlihat lasak, tahu lasak, kusut. Nah, sedangkan kalau burung kacer yang kanibal karena over birahi, bulunya itu cenderung membulat. Kalau kita lihat itu seperti bola. Kemudian disertai dengan bulu tidurnya itu keluar. Jadi gampang kan membedakannya kan? Terkadang kita itu membedakannya itu yang susah, ya kan? Ini over birahi apa over emosi? Kan seperti itu kan? Nah, kalian bisa perhatikan bulu burung kacer saya itu yang saya katakan tadi lasak. Bulu tidurnya nggak keluar. Ini yang over emosi. Sedangkan yang over birahi, bulu tidurnya itu sering keluar, kemudian sedikit membulat kalau kita perhatikan. Kembungnya itu kembung membulat.
Kalau kalian masih ragu burung kacer kalian itu kanibalnya karena over emosi atau over birahi, kalian bisa tes dengan penjemuran atau pemandian. Ketika burung kacer yang kanibal karena over emosi, kalau kita berikan penjemuran tentu saja emosinya akan menjadi-jadi. Sedangkan kalau burung kacer yang kanibal karena over birahi, ketika kalian berikan pemandian, kanibalnya semakin parah. Kan seperti itu. Nah, karena kacer saya ini kanibalnya karena over emosi, jadi saya berikan pemandian setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Penjemurannya tetap saya berikan, tetapi cuma 10 menit saja untuk mengimbangi, jangan sampai dia nggak punya energi. Kemudian untuk harian burung kacer ini nggak saya berikan ekstra puding sama sekali. Saya mengganti makanannya dengan pisang. Jadi kalian bisa lihat burung kacer ini nggak saya berikan ekstra puding sama sekali, saya berikan pisang ini nih. Pisang apa ini nggak tahu namanya, pokoknya pisang lah. Intinya burung kacer ini kita redam emosinya. Kalau kita berikan jangkrik, ya kan, kita berikan ulet Hongkong, maka burung kacer ini akan sulit diredam karena dia akan terus saja semakin emosi. Jadi dengan saya berikan buah, emosinya bisa teredam. Kemudian saya imbangi dengan pemandian yang setiap hari, maka semakin teredamlah emosinya. Nah, ini kacer ini sampah dikasih pisang malahan dibuang-buang, kan sialan kan. Dia udah bosen dengan pisang ini, tapi saya kasih terus saja. Ini kasih nama apalah, Sumante. Kemarin ada yang komentar, kasih nama Sumante Ayo makan ini, sampah kamu nih, makan aja males. Dia mintanya jangkrik terus, tapi nggak saya beri, ya kan. Ada juga yang tekniknya itu tetap memberikan jangkrik, tetapi jangkriknya minim. Kalau saya nggak saya berikan sama sekali jangkrik, karena saya mau mempercepat. Kalau dia lama-lama nanti kapan saya bikin kontennya kan untuk kalian, ya kan. Nanti kalian menunggu-nunggu, mana nih DR kacer ini nggak ngupload kanibal kemarin, ya kan. Ini saya berikan pisang, jadi dia emosinya itu teredamkan. Kemudian saya berikan pemandian. Ini karena pemandian yang terlalu berlebihan sampai-sampai dekernya itu lepas. Ini yang video belum lepas dekernya. Ketika saya berikan pemandian, dekernya itu sampai copot karena udah keseringan mandi. Ya karena di perawat pertamanya kan nggak pernah dikasih mandi, jarang mandi. Maka burung kacer ini ya ini akhirnya stres karena nggak dikasih mandi, emosinya meluap-luap, meledak-ledak. Kita saja masih makan repot, dipatuk-patuk sama burung kacer ini. Ini susah sekali bukanya nih, tangan saya licin karena pegang pisang. Kita buka dulu karena pisangnya nggak dimakan, cuman di dijilat-jilatnya saja. Ini harus disuapin, ini pisang ini sampah ini. Makan tuh biar kamu sehat. Tuanmu ini sayang sama kamu tuh, biar kamu nggak matukin bulumu sendiri tuh, dimakan. Oh ini ampun. Ini kalau nggak sabar kita bisa stres dibuatnya. Kita pun bisa kanibal. Tapi tenang sajalah. Ini perkaranya sih nggak terlalu rumit, ya kan. Yang penting kita tahu penyebabnya itu apa kanibalnya. Kalau kita nggak tahu kanibalnya itu karena apa, ya kita akan stres sendiri. Jadi intinya perawatan yang saya berikan adalah perawatan untuk meredam emosinya. Saya berikan pemandian setiap hari, penjemuran cuma 10 menit. Mandinya itu pagi, siang, sore, malam. Pokoknya mandi. Kemudian saya berikan buah saja, nggak saya berikan ekstra puding. Kemudian purnya juga itu pur warna coklat yang mengandung buah. Ingat ya, pur yang mengandung buah. Nanti akan kita kembalikan lagi ke pur hijau kalau dia sudah mulai ada perubahan. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu supaya durasinya nggak kepanjangan, kalau saya rekam semua nanti akan 1 jam lebih, ya kan. Kita langsung ke 2 minggu berikutnya setelah dia ada perubahan. Seperti apa? Nah, ini yang sudah perawatan 2 minggu berjalan. Jadi dekernya itu sampai terlepas ketika saya berikan pemandian rutin setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Jadi dia sampai terlepas, tetapi yang pada bagian jari-jarinya itu masih tersisa dekernya. Kalian bisa perhatikan, ya kan?
Sekarang sudah terlihat tenang, bulunya sudah rapet, kita bisa lihat perbedaannya kan. Bulunya rapet, rapi, kemudian dia sudah tidak terlalu gelisah, lompat sana lompat sini. Ini sudah enak untuk kita tes. Nanti akan kita tes seperti apa dia. Kita tes pancingan, kemudian kita tes untuk kita tren sama si prank. Kita uji coba apakah dia masih kanibal atau dia menjadi burung yang mewah, kan seperti itu. Kemarin kalau nggak salah ada yang komentar kanibal itu nggak bisa dihilangin. Saya mau lihat kanibal itu apakah memang bisa dihilangin atau tidak. Menurutnya kanibal nggak bisa dihilangkan. Nah, kalau burung kacer yang sehabis mambung kemudian dia kanibal, itu bisa kita perbaiki, nggak perlu nunggu mambung. Tetapi kalau burung kacer yang kanibal kemudian bulunya sudah tua, dia akan hilang kanibalnya setelah dia mambung. Tentu dengan perawatan pada saat dia mambung seperti apa, ya kan? Kalau perawatan kita salah ya tetap saja dia akan kanibal. Tapi burung kacer ini sudah mambung, kemudian dia kanibal, jadi perawatannya tentu lebih cepat. Kalau yang mau mambung berarti perawatannya agak sedikit memakan waktu karena menunggu dia selesai mambung. Kita akan coba pancing, tetapi kita akan pindahkan dia ke tempat yang agak sunyi. Maksudnya itu jauh dari burung kacer lain. Jadi kita pancing saja dulu dengan pancingan. Kemudian baru nanti kalau dia sudah ada perubahan, sudah siap untuk ditren, baru kita keluarkan si prank. Jadi biar untuk teman sparring dia. Nah, ini adalah tanda-tanda yang positif. Kalian bisa lihat kan? Mantap sekali ini, paruh celah, mata besar, kakinya juga mantap. Wow. Ini akan langsung kita coba pancing dulu. Sebelum kita tren sama si prank, kita pancing dulu biar dia buka-buka dulu. Nah, ini enaknya kalau kita sudah paham dengan burung kacer. Mau penyakit apapun ya enak kalau kita paham arahnya kemana. Yang berbahaya itu kita nggak tahu arahnya. Apa ini oper birahi, apa ini oper emosi, ya kan? Kebalik-balik rawatan. Yang terjadi adalah semakin parah. Kalau udah semakin parah, siapa yang pusing? Ya kita sebagai perawat yang pusing. Kalau kita sudah tahu arahnya, oh ini over emosi, berarti dia harus diredam emosinya. Bagaimana cara meredam emosinya? Seperti rawatan yang sudah saya berikan 2 minggu ke belakang. Kalian bisa pahami, kalian bisa cerna, kalian bisa teliti. Kan seperti itu? Kalau sudah seperti ini yang disebut dengan rawatan kita itu berhasil. Kan seperti itu? Kita langsung temukan dengan si prank saja kalau udah seperti ini. Makin asik aja nih. Kalian jangan ngiler, ya kan? Nanti kalian ngiler lihat kacer ini. Kalau kalian berani tebus agak mahalan dikit, gak bercanda saya, gak dijual ini, ya kan? Kita pakai dulu kacer ini. Kan seperti itu, asik kan? Nah, kalau seperti ini kan asik namanya, hiburan untuk kita, ya kan? Ya kalau dia masih nakal-nakal sedikit, masih kejeruji, ya biasalah.
Namanya kacer habis kanibal, kacer habis stres, baru sembuh. Mau langsung sempurna? Ya nggak bisa lah. Tentu perawatannya juga bertahap. Kanibal hilang, nakalnya berkurang, baru bawa ke gantangan. Yang saya kasihan itu sama si Prank, jadi tumbal terus dianya. Dipanasin enggak, langsung ditren sama si Prank. Kasihan saya sama si Prank itu. Maafkan saya lah Prank. Demi teman-teman ini, demi kacer mania seluruh Indonesia, nggak apa-apa ya Prank ya. Ini kita lihat dia sudah perkembangannya sangat bagus sekali, walaupun masih agak ngeban-ngeban, ngejeruji, itu biasa. Oke ya, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa kalau kalian mau bertanya, silahkan bertanya. Nanti suatu saat pasti akan kita bahas. Tenang saja kalian, pasti akan saya baca. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.